Pada literatur review, selain kita gunakan untuk menentukan topik penelitian atau topik tesis sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, kajian literatur atau kajian pustaka ini juga merupakan bagian penting dari metodologi penelitian. Sekali lagi, metodologi penelitian itu komponen-komponen utamanya adalah tahapan-tahapan penelitian yang harus dilakukan jika kita ingin berhasil dalam penelitian kita. Nah, kajian pustaka atau literatur review ini meskipun terletak pada urutan kedua ya, sebagaimana kita lihat di sini dan sudah kita pernah bahas di penentuan topik atau mencari permasalahan penelitian, ini akan terbawa terus ya perlunya kajian pustaka untuk keberlanjutan tesis Anda, berlanjutan penelitian Anda. Jadi tidak tertutup kemungkinan langkah-langkah yang di sini ada urutannya itu kemudian saling terkait satu dengan yang lain, dan kalau Anda juga perhatikan beberapa elemen dari metodologi penelitian ini juga ada di pembahasan scientific method ya, metode ilmiah. Secara umum, kajian pustaka setelah ada topik penelitian yang lebih definitif, nah cakupan kajian pustaka mestinya sudah harus lebih mengerucut ya, tidak lebar kemana-mana. Nah, di sini kita lihat beberapa aspek penting dari satu kajian pustaka, dimulai dari penentuan topik riset tadi ya, dan perencanaan riset. Kemudian pencarian pustaka ini harus dilakukan secara strategis, dalam arti menyeluruh supaya tidak ada yang terlewat, tapi kemudian perlu dilakukan analisis yang pada intinya merupakan proses membaca secara kritis supaya dari hasil pencarian pustaka ini bisa dicatat, ditemukan hal-hal yang penting yang terkait dengan penelitian Anda, penelitian yang sebelum Anda, dan penelitian-penelitian yang lain yang berhubungan. Selain itu, di sini juga dituliskan bahwa perlunya benchmarking dari literatur review. Jadi misalkan orang lain melakukan literatur review tentang penelitian yang mirip-mirip dengan kita, apa yang mereka lakukan. Di hasil analisis kita mungkin catatan masih lepas-lepas begitu ya, tapi kemudian harus diikuti dengan pencatatan yang lebih sistematis. Nah, berikutnya tujuan ataupun kegunaan kita melakukan review itu salah satunya untuk mengetahui apakah problem yang sebenarnya atau harapannya kita bisa solve gitu ya, kita selesaikan, itu sudah dilakukan orang atau belum. Kalau sudah dilakukan orang, sejauh mana? Ya, supaya kita punya gambaran apakah untuk melanjutkan atau untuk kemudian ya kita tidak lanjuti karena toh sudah diselesaikan oleh orang misalnya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah harus diperhatikan kalau tidak ada solusi ataupun tidak ada topik penelitian yang Anda cari, bukan berarti besok-besok tidak akan muncul. Karena untuk bidang ilmu yang perkembangannya sangat cepat ya, biasanya itu topik-topik baru sering bermunculan ya dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan gitu ya. Jadi bukan berarti kalau Anda tidak menemukannya hari ini, bukan tidak mungkin ya besok kemudian ternyata ada. Karena orang di seluruh dunia yang terkait dengan pekerjaan kita tidak diam saja. Mereka melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari sumber-sumber atau bahan bacaan yang mengikuti tren ya, yang sedang dibahas orang sekarang apa. Ya. Terus kemudian juga sumbernya harus kredibel, harus bisa dipercaya. Jangan sampai kita menggunakan bahan yang tidak terlalu kredibel yang kemudian kita sitasi di paper atau tesis kita. Nah, untuk bahan yang kredibel ini ada pembahasannya ya. Nah, perlu juga kehati-hatian dalam arti kalau tidak ada penelitian tentang suatu hal ya, bukan berarti otomatis sesuatu hal tadi adalah peluang untuk Anda melakukan penelitian di bidang tersebut. Jadi harus cermat melihat konteksnya. Siapa tahu ketiadaan literatur mengenai suatu hal itu bukan berarti itu sesuatu hal yang baru kalau itu Anda lakukan. Jangan-jangan ya, secara konsep atau secara teori yang sifatnya mendasar, memang hal tersebut tidak bisa dilakukan. Jadi
Jadi ada hal-hal yang memang tidak mungkin secara konsep, sehingga kemudian tidak ada penelitian tentang itu. Atau mungkin dulu pernah ada, tetapi terus kemudian ditinggalkan. Nah, ini yang saya maksud dengan credible source, ya, sumber-sumber yang dapat dipercaya. Jadi, sumber-sumber yang dapat dipercaya itu terutama adalah buku teks yang dipublikasi atau diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi dan juga penulisnya juga sangat dikenal di bidang Anda masing-masing. Kemudian paper dari jurnal ilmiah, jurnal internasional yang menerapkan proses review yang sangat ketat. Nah, boleh saja kita mengacu ataupun memanfaatkan bahan bacaan yang kurang kredibel, ya, misalkan dari proceeding conference, ya, yang memang tidak terlalu ketat reviewnya, tapi itu lebih untuk starting point, ya. Jadi untuk lihat kira-kira apa yang sudah dilakukan orang, ya, praktisi-praktisi di bidang keahlian Anda itu biasanya lebih cenderung untuk mempublikasikan hasil pekerjaannya atau hasil penelitiannya itu dalam bentuk expanded abstract di conference. Tentu saja dengan proses review yang kurang terlalu ketat, maka apapun sebenarnya bisa dipublikasikan di sana. Tapi keuntungan dari proses yang cepat seperti itu tentu tidak ketinggalan zaman kira-kira topik yang dibahasnya karena prosesnya relatif cepat. Nah, kalau sudah menyangkut pembahasan mengenai konsep, mengenai teori, mengenai metode yang akan digunakan pada pelaksanaan penelitian Anda, nah mau tidak mau Anda harus kembali ke sumber pustaka yang lebih bisa dipercaya karena itulah nanti yang akan Anda cantumkan sebagai referensi. Jadi tidak dilarang Anda mencantumkan referensi berupa proceedings gitu ya, tetapi mestinya itu ada batasannya dan juga lebih utamakan paper yang lebih formal. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan pada saat kita melakukan kajian pustaka? Tentu tadi sudah saya sampaikan di awal, ada perlu melakukan critical readings. Harus banyak catatan, ya, harus banyak membuat summary gitu ya tentang apa yang ada di paper, terutama yang terkait dengan hasil-hasil kesimpulan, ya. Kadang-kadang ada kelebihan atau kelemahan satu metode dan seterusnya. Kalau kita membaca satu paper, ya, kita perlu membaca paper-paper yang disitasi di paper tersebut. Misalkan untuk metode yang sudah relatively well known begitu ya, biasanya di satu paper hanya dibahas secara singkat, hanya sekedar resume singkat, Anda diminta untuk membaca paper rujukannya. Inilah yang dimaksud dengan follow up reference in a paper. Jadi harus ditelusuri, tidak cukup hanya satu paper saja. Biasanya ada beberapa paper yang disitasi, diacu di satu paper, itu kita harus cari juga. Terutama yang terkait dengan konsep teori yang mungkin saja tidak dibahas secara lengkap di paper yang lebih belakangan. Kemudian disarankan untuk menggunakan reference management system, ya, atau citation management system. Ya, jadi kalau pustaka yang sudah dibaca sangat banyak gitu ya untuk mengatur ya supaya mudah dicari, supaya mudah dijadikan referensi di tulisan Anda ya, tinggal dibikin ininya ya linknya begitu ya. Nah, ini ada sarananya. Jadi bagi Anda yang ingin membangun kompetensi di bidang ini, sudah tahu bahwa di masa depan akan banyak berurusan dengan hal-hal yang sedang Anda lakukan sekarang, ada baiknya Anda mulai dengan menggunakan citation management system. Nah, tujuan juga ya dilakukannya kajian pustaka ya, Anda harus membuat diri Anda jadi expert, ya, menjadi ahli dalam topik yang terkait dengan penelitian Anda. Di sini maksudnya adalah dengan Anda baca banyak ya, tentang suatu hal yang terkait dengan topik penelitian Anda, maka kalau ada yang bertanya ya, ada yang cari tahu yang terkait dengan apa yang Anda lakukan, Anda bisa dijadikan rujukan gitu ya. Jadi ini bisa membuat Anda lancar dalam langkah-langkah selanjutnya ya, setelah menentukan topik, merancang penelitian ya, dan melaksanakan penelitian hingga menulis tesis.
Dan nanti ini jadi starting point yang baik ya. Jadi Anda ahli di bidang yang Anda tekuni ya. Jangan sampai nanti Anda topik tesisnya A begitu ya, tapi begitu ditanya soal A tersebut Anda tidak tahu, tidak banyak tahu dan seterusnya. Itu jadi mungkin jadi tidak relevan begitu ya. Tidak sekedar selesai begitu tugasnya. Nah, follow up yang penting dari literatur review itu adalah kita bisa menentukan kira-kira research gap apa yang bisa kita temukan dari penelitian yang sebelumnya. Ada kekurangan-kekurangan dari pekerjaan ataupun penelitian sebelumnya. Terus penelitian sebelumnya mungkin hanya menyelesaikan masalah sebagian. Implementasinya mungkin tidak di semua aspek yang penting. Mungkin ada yang belum diuji dan lain sebagainya. Nah, itulah dari situ kita bisa menentukan kira-kira apa yang bisa Anda isi sebagai research gap. Ya, Anda lakukan penelitian untuk menutup research gap yang sudah ditinggalkan oleh orang lain sebelum Anda. Dan di situ tentu saja Anda harus melaksanakan ataupun merencanakan bagaimana mengisi gap tersebut ya dengan cara membuat kerangka penelitian, ya, rencana penelitian atau desain penelitian. Selama Anda melakukan pengkajian pustaka, literatur review, Anda harus juga banyak berdiskusi dengan teman-teman Anda. Saya kira dengan kelompok yang cukup besar seperti Anda sekarang ya, tentu akan ada banyak ya, paling tidak ada beberapa yang bekerja dalam hal atau dalam bidang yang mirip-mirip dengan Anda. Jadi kalau Anda membaca 10 paper, teman Anda membaca 10 paper, kalau diskusi itu bisa dikatakan seolah-olah ya Anda membaca 20 paper. Jadi diskusi, tukar pikiran, tukar pendapat itu penting ya. Dan di sini ilustrasinya mungkin tidak terlalu terkait langsung, lebih ke arah network, tapi network ini bisa menimbulkan ide-ide baru ya. Kalau kita diskusi biasanya ada ide-ide baru. Jangankan diskusi, membaca saja kalau kita punya bacaan banyak itu seringkali kita punya ide baru, apalagi kalau didiskusikan sehingga selain ide baru juga kemungkinan-kemungkinan implementasinya dan seterusnya. Saya kira saya sudah cukup panjang mengenai literatur review atau pengkajian literatur yang penting untuk nanti Anda mulai baik untuk melakukan penentuan atau memilih atau mencari menemukan topik penelitian maupun selanjutnya setelah Anda melakukan penelitian dan tentu saja nanti menulisnya dalam bentuk tesis atau paper. Saya kira cukup ya.